Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari bangkit berdiri. Kita penuhi undangan Allah untuk beribadah kepadanya. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur. Kita menaikkan pujian, datang bersyukurlah. Jemaat sekalian, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5-6 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita sebenarnya tidak layak untuk menghampirinya. Kita bisa beribadah saat ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saya mengajak kita sebelum kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita menghayati ketidaklayakan kita. Kita naikkan pujian kita KPPK 196, sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya
Sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu bersyukur, ya domba Allahku datang. Kita yang tak layak, tetapi Tuhan menerima kita dengan penuh kasih. Mari kita naikkan pujian kita bait yang ketiga. Dengan kasih Kau terimaku. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku. Janji-Mu pasti jadilah, ya domba Allahku datang. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari keberdosaan diri kami. Sebenarnya kami tidak layak untuk datang kepadamu. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh berdiri menghadap Engkau hari ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Seringkali perbuatan kami tidak mencerminkan apa yang telah Engkau ajarkan. Seringkali hidup kami mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami orang berdosa ini agar terus boleh merendahkan diri dan terus belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai dengan berjabat tangan, keluar dari tempat duduk kita, bersalaman. Kita mengucapkan salam damai, kita naikkan pujian bersukacita selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai.
dagingmu. Silakan duduk kembali. Kita yang bersukacita karena telah diampuni dan diterima oleh Tuhan, mari kita nyatakan syukur dan kegembiraan kita dengan satu pujian PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bait yang ketiga, mari kita mengagungkan Allah Raja kita. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita membaca bacaan pertanggapan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita membacanya secara pertanggapan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan dapat malu, apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah bacaan pertanggapan kita, kiranya firman Tuhan terus dekat dan boleh terus membimbing kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, KPPK 222, Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia.
Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bait yang ketiga. Ku percaya pada Yesus, rela sakal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita meminta Allah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami hari ini datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas anugerah dan topangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam segala kesulitan kami boleh terus dimampukan, dan hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, tiba saatnya kami hari ini untuk duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami, membuka telinga, pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan itu boleh kami dengar dengan baik, dan firman itu boleh bertumbuh, tinggal di dalam hati setiap kami, dan hidup kami boleh terus diarahkan dan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik, ya, sehat semua, puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah bagaimana menjalani hidup. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya,
Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini ada 3 jenis orang. Saya mengkategorikannya 3 jenis orang itu. Yang pertama adalah tipe serigala lapar. Yang kedua tipe banteng. Yang ketiga adalah tipe anjing peliharaan. Ini seperti apa karakteristik orang-orang ini? Tipe pertama, serigala lapar, ini adalah orang yang kehadirannya selalu merugikan orang lain. Orang yang kehadirannya selalu merugikan orang lain, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan kepepet. Orang yang selalu merugikan orang lain, seperti serigala lapar, melihat orang lain itu adalah mangsanya, makanan empuk. Apa yang bisa ku ambil dari orang itu? Adalah orang-orang yang seperti itu. Kehadirannya selalu merugikan orang lain, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan kepepet. Ini kalau dalam istilah keren hari ini adalah namanya toksik. Orang yang beracun, selalu menghadirkan dampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya. Contoh dari yang paling kasar itu adalah penjambret, penipu, sampai ke contoh yang paling halus adalah orang-orang berpendidikan tetapi sangat manipulatif sekali, selalu memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Rela mengorbankan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Ada orang yang tipe 1 ini seperti serigala lapar. Tipe yang kedua adalah tipe banteng. Ini tipe orang seperti apa? Orang yang kehadirannya merugikan orang lain saat kepepet atau terdesak. Saat situasi normal, dia hidup benar, dia hidup baik, dia menyenangkan. Tapi saat kepepet, mendesak, dia seperti banteng, nyeruduk sana, nyeruduk sini. Untuk mengamankan, menyelamatkan dirinya, dia rela korbankan orang lain. Hanya saat kepepet saja. Masih lumayan ya, seperti banteng yang nyeruduk ini. Ada contoh kasus di tahun 2017 di India, Bapak Ibu. Namanya Sandip Natwani, umurnya baru 36, lebih muda setahun dari saya ya. Dari luar nampak sempurna si Sandip ini ya. Berpendidikan tinggi, dia seorang asisten profesor di sebuah perguruan tinggi negeri. Tinggal di apartemen mewah bersama dengan istrinya. Hidupnya sangat terhormat dan baik-baik saja, dan dia dikenal sebagai orang baik.
Tapi suatu saat kondisi memepet atau menghimpit dirinya, yaitu ketika mamahnya sakit. Mamanya habis sakit kena stroke dan pendarahan otak, dia harus merawatnya. Sudah bekerja lelah, dia harus merawat mamanya dengan sangat lelah sekali. Dia merasa hari itu kebahagiaannya direnggut. Apalagi setiap hari karena mamahnya itu, dia berantem terus sama istrinya. Setiap hari begitu, berantem dengan istrinya gara-gara merawat mamahnya yang sakit itu. Dia merasa tidak bahagia lagi karena kehadiran mamanya itu. Mamanya diajak berjemur di atas apartemen. Lalu mamanya didorong jatuh ke bawah dan mati. Lalu dia mengarang cerita bahwa mamanya depresi karena penyakitnya. 3 bulan aman, tapi kemudian terkuak dilihat dari CCTV. Dia mendorong mamahnya sendiri yang melahirkannya. Dia mengaku, saya kelelahan mengurus mama saya. Ini contoh orang yang dalam keadaan normal dia baik dan terhormat, tapi dalam keadaan kepepet, terdesak, dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dia menghalalkan segala cara demi kepentingan dirinya sendiri. Ini tipe kedua adalah tipe banteng. Tipe yang ketiga adalah tipe anjing peliharaan. Anjing yang sangat setia kepada tuannya, bahkan rela berkorban untuk tuannya. Dalam keadaan normal ataupun terdesak, tipe yang ketiga ini adalah tipe orang yang tidak pernah merugikan orang lain. Malah menjadi berkat bagi orang lain, rela rugi bagi orang lain, mau berkorban bagi orang lain. Ada tipe yang ketiga ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merindukan menjadi orang yang tipe mana? Saudara mau menjadi orang yang tipe mana? Tipe yang ketiga ya, awas loh kalau sampai memilih, saya ingin jadi tipe yang pertama. Waduh, orang Kristen mau jadi serigala lapar. Harus menjadi tipe yang ketiga. Orang yang selalu menjadi berkat, orang yang kehadirannya menghadirkan dampak positif bagi orang lain. Itu yang harus kita pilih. Cuma masalahnya Bapak Ibu, hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Ada saatnya kita terjepit, ada saatnya kita terhimpit, terdesak, kepepet. Dan tidak jarang dalam kondisi yang seperti itu, kita menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan orang lain demi keselamatan diri kita sendiri. Kita seperti banteng tadi, menyeruduk orang lain demi keselamatan diri sendiri. Bapak Ibu, ini juga dialami oleh Abraham sebelumnya namanya Abram ya. Abram ini adalah orang baik, orang yang dipilih Tuhan, tetapi dalam keadaan kepepet, terdesak, dia menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Abraham ini orang baik. Buktinya apa Bapak Ibu? Abraham orang baik. Abram ini, dia dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dan kemudian dia taat kepada Tuhan. Ini indikasi dia ini orang baik, orang yang nurut. Ya. Abram ini juga orang hebat. Apa buktinya dia orang hebat? Dia dapat istri yang sangat cantik. Loh, itu menunjukkan hebat. Orang perempuan cantik itu yang ngelirik banyak ya Bapak Ibu, yang pengen banyak. Tetapi kalau Abram bisa meluluhkan hati seorang Sarai di tengah-tengah saingan yang banyak, dia pasti punya kelebihan, dia pasti punya kehebatan. Hebat. Selain ucapannya yang hebat, pasti dia punya kelebihan yang lain ya. Sehingga Sarai itu mau menjadi istri Abram ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saat si Abram ini orang baik dan orang hebat ini dipanggil oleh Tuhan, dia taat memenuhi panggilan Tuhan, meninggalkan negerinya menuju tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Tetapi yang menariknya adalah
tempat di mana hari itu dia berpijak, yaitu di tanah Negeb, terjadi kelaparan hebat. Bayangkan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, mendapatkan masalah yang berat, yaitu tempat di mana dia berada hari itu terjadi kelaparan hebat. Di sini ada pesan implisit yang sangat bagus sekali. Banyak orang mengatakan kalau kita ikut Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melenyapkan semua masalah kita. Pasti jalan kita akan mulus dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi coba lihat kita Abram ini. Justru saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia menjalani pimpinan Tuhan itu, dia menghadapi masalah yang berat sekali, kelaparan hebat. Jadi artinya apa? Jangan pernah kita mengira bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita hidup dalam pimpinan Tuhan, lalu Tuhan membebaskan kita dari segala masalah kita. Itu tidak mungkin. Masalah itu adalah pupuk bagi pertumbuhan iman kita. Dan Tuhan sering menghadirkan masalah untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan kita. Karena itu jangan anti terhadap masalah. Kalau ada masalah datang, hadapi. Dan percayalah bahwa ada Tuhan yang terus berserta kita, akan terus menopang kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi masalah kita. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana Abram itu yang adalah orang baik dan orang hebat itu bersikap saat masalah itu datang. Abram menggunakan logikanya, mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Karena ada kelaparan hebat, dia tidak menunggu di sana, menunggu pertolongan Tuhan. Saya berdiam diri saja, saya menunggu Tuhan menolong saya, memberikan makanan kepada saya. Tidak seperti itu. Dia adalah orang yang sangat taktis sekali. Saya harus menghadapi masalah ini. Saya harus pergi ke daerah sebelah yang tidak terjadi kelaparan, yaitu Mesir. Sampai di sini Abram itu sangat bagus sekali, berani menghadapi masalahnya, mencari solusi. Dia mengungsi ke Mesir, lalu dia melakukan mapping, melakukan analisa orang Mesir itu seperti apa, dan bagaimana rakyatnya, bagaimana penguasanya. Setelah dia analisa segala macam, wah celaka. Dia sebagai orang asing masuk ke wilayah orang lain pasti akan dicurigai, pasti akan diperiksa, pasti akan dipantau, diamati. Dan menurut kalkulasi, menurut analisa Abram ini, istrinya yang cantik itu membawa petaka. Pasti akan dilirik oleh banyak orang, dan orang kalau menginginkan Sarai ini, dia akan membunuh saya. Dia sudah memprediksi seperti itu. Lalu dia menyusun strategi, berkata kepada si Sarai, istrinya itu, nanti kalau orang Mesir bertanya kepada kamu, kamu jangan pernah bilang kamu istri aku ya. Katakanlah kamu adik aku. Strategi Abram seperti itu. Pintar ya, pintar tapi keblinger. Harus berbohong, istrinya enggak diakui. Motifnya adalah supaya aku selamat. Mari kita coba lihat ayat ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13, Abram berkata gini, katakanlah bahwa engkau adikku. Itu strateginya. Motifnya adalah supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, dan supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Strateginya licik, akal bulus, motivasinya untuk keselamatan diri sendiri. Supaya aku. Yang dikorbankan siapa? Istrinya sendiri, Sarai. Dan akhirnya betul ketika masuk ke tanah Mesir itu, penduduk Mesir melihat Sarai itu terpesona, terkagum-kagum. Wah, cantik sekali ya orang ini.
Sampai kabar kecantikan Sarah itu sampai di telinganya Firaun. Lalu diundanglah Abram dan Sarah ini ke istana. Dan Firaun juga terpesona juga ternyata. Wah, betul si Sarah ini cantik sekali. Bapak Ibu, inilah dilemanya memiliki istri yang cantik. Bapak-bapak menyadari istri yang cantik itu ternyata mengundang petaka juga loh. Jangan kira istri yang cantik itu hanya mendatangkan berkat. Ada petakannya ternyata. Selain biaya perawatan kecantikan mahal, harus dijaga dengan baik karena yang melirik banyak, yang menginginkan banyak. Dan biasanya kalau istri yang cantik itu daya tawarnya tinggi. Suaminya harus sering-sering mengalah, harus korban perasaan. Oh, saya nggak curhat ya. Ya, Abraham mengalami sendiri bagaimana memiliki istri yang cantik itu ternyata mengundang petaka. Istrinya diingini oleh Firaun. Dan karena Firaun tahu bahwa Sarah ini adalah adiknya Abram, maka diambillah menjadi istrinya. Dan Abram dikasih harta yang banyak. Tadi dikasih binatang-binatang peliharaan, maksudnya kambing, domba, lembu, unta, budak-budak, jadi kaya dia. Dia selamat dan kemudian dapat harta. Artinya apa? Strateginya Abram ini berjalan dengan baik. Dia berhasil. Tetapi apakah ini yang dinamakan keselamatan itu? Apakah ini yang dinamakan keberhasilan itu? Saya yakin sebagai pria yang normal, Abram itu dalam hatinya nyesek sekali hatinya. Memang aku selamat, aku dapat harta yang banyak, tetapi istriku diambil orang, tinggal seatap dengan orang lain. Gimana coba? Pasti dia juga ada rasa bersalah itu. Kalau ditanya lagi, apakah Abram ini mencintai istrinya? Saya tanya kepada ibu-ibu nih, andaikan ibu-ibu menjadi Sarai, melihat Abram ini bagaimana? Apakah percaya ibu-ibu bahwa Abram ini, oh aku cinta padamu, percaya? Mas, kalau kamu mencintai aku, kenapa kamu relakan aku bersama orang lain? Kira-kira jawaban Abram apa? Ada orang yang lebih baik dari aku, sayang. Aku cinta kamu, tapi aku lebih mencintai nyawa aku. Pasti alibi, alasan itu bisa dibangun ya. Ada orang yang lebih baik dariku, makanya aku membiarkan kamu dengan orang itu. Pergilah sayangku. Gombal semuanya ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Tuhan melihat kelakuan Abram itu? Orang yang baik, orang yang hebat itu, dengan kelakuannya yang seperti itu, menyelamatkan diri sendiri, lalu mengorbankan orang lain, dan itu adalah istrinya sendiri. Harusnya si Abram ini melindungi istrinya, malah dikorbankan. Ini adalah kejahatan, dan Tuhan marah melihat itu. Betapa Abram ini sangat egois, pinter tapi keblinger. Bapak Ibu, mementingkan diri sendiri itu dalam takaran tertentu memang baik dan harus ya. Sebab kalau hidup ini bukan kita yang memikirkan diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang mementingkan diri kita? Ya diri kita sendiri. Dalam takaran tertentu oke. Tapi saat kita memikirkan diri sendiri, lalu kita mengorbankan orang lain, disitulah letak kesalahannya. Tapi kepepet Pak, gimana lagi? Tuhan sangat marah sekali Bapak Ibu. Tuhan menghadirkan tulah, tapi yang ditulahin kok Firaun, bukan Abram. Abraham gak perlu dihukum, dia sudah terjerat dengan strategi liciknya. Kehilangan istri tersayangnya, istri yang cantik itu. Firaun kenapa dihukum? Dia kan
tertipu sebetulnya. Firaun dihukum karena dia suka mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dia memanfaatkan orang yang lagi kepepet, yaitu si Abram ini. Harusnya orang asing itu dilindungi, orang yang kepepet itu jangan dimanfaatkan, harusnya ditolong, tapi kamu manfaatkan dia. Tidak boleh, Tuhan marah di situ. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus dalam kondisi yang kepepet. Tuhan Yesus menggambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu kondisi bukan hanya kepepet, tapi kondisi yang sangat sulit sekali. Domba di tengah-tengah serigala. Lalu apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus mengatakan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Cerdik dan tulus ini tidak boleh salah satunya dibuang, harus terus berdampingan. Iman itu perpaduan ini, cerdik pakai akal juga harus tetap tulus. Pakai hati, pakai iman. Tetapi Abram yang dilakukan apa? Dia hanya cerdik, tulusnya dibuang, saking cerdiknya jadi licik, jadi jahat. Cerdik saja tidak boleh, harus tulus. Tapi tulus saja, kalau nggak cerdik ya dibohongin orang. Cerdik dan tulus itulah tindakan yang paling bijaksana di dalam kondisi yang kepepet, di dalam kondisi yang sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup itu nggak cukup pakai akal saja. Kalau kita hidup pakai akal saja, jadinya seperti Abram tadi ya. Hidup harus pakai iman. Ini ya saya tulis di sini ya. Hidup tidak cukup pakai akal saja, tapi juga pakai iman. Kalau hidup ini kita pakai akal dan juga pakai iman, maka kita boleh naik tanpa menjatuhkan orang lain. Banyak orang naik pangkat dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi orang yang punya iman, dia bisa naik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dia bisa maju tanpa menyingkirkan orang lain. Dia bahagia tanpa menyakiti orang lain. Dan dia kaya tanpa merugikan orang lain. Bisa Bapak Ibu? Naik tanpa menyingkirkan orang lain, maju tanpa menjatuhkan orang lain, bahagia tanpa menyakiti orang lain, kaya tanpa merugikan orang lain. Hari ini banyak sultan-sultan kaya, sultan-sultan palsu saya sebutnya. Ada orang mengaku umur 26, ahli investasi, gitu ya, mereknya saya nggak sebutkan. Umur 26 sudah memiliki kekayaan 1 triliun lebih, bilangnya begitu. Dan Anda percaya? Dia makin kaya katanya, dan akhirnya baru-baru ini terungkap banyak yang tertipu. Dia kaya karena menipu orang lain. Ngapain seperti itu? Anda boleh kaya dengan cara tidak boleh merugikan orang lain. Itu baru hidup di dalam iman, tidak hanya menggunakan akal saja. Kalau orang hidup hanya menggunakan akal saja, dia bisa berakal bulus, licik, dan akhirnya betul-betul seperti ular, merpatinya hilang dalam hidupnya. Next. Sebelumnya ada cerita tentang Erika. Di sini ada Erika ya, tapi bukan Erika ini. Dia seorang bayangkari. Saat dia mengendarai mobilnya Fortuner, ini lagi viral nih. Di jalan tanjakan di Depok ya. Di jalan tanjakan di depannya itu ada truk dengan muatan berat. Waktu melewati tanjakan itu truk yang di depannya itu nggak kuat. Tanjakan itu tiba-tiba mundur truknya. Dan dia pas ada di belakangnya, dia klakson tapi truk itu terus mundur. Sebetulnya dia bisa banting ke kanan, tapi di kanan itu banyak motor berlalu lalang jalan cepat situ. Ada korban. Kalau dia mundur belakang juga banyak motor.
wah ini gawat nih, kalau saya menghindar juga truk itu akan menimpa para pemotor itu. Lalu seorang perempuan ini memutuskan dalam keadaan yang dalam waktu yang sangat singkat itu, saya mau jadi bumper, nggak apa-apa saya ditabrak, yang penting jangan ada korban yang banyak. Dia ngerem di situ dan ditabrak dari truk yang mundur itu, hancur mobil di depannya, tapi semua selamat. Dia mengatakan kalimat yang sangat baik sekali. Daripada banyak korban, lebih baik mobil saya jadi tameng. Ini bagi saya contoh sederhana bagaimana hidup itu jangan pernah merugikan orang lain. Kalaupun keadaan memaksa kita harus menjadi rugi, menjadi korban, lebih baik kita rugi daripada kita yang merugikan orang lain. Bagi saya tindakan seperti ini tindakan yang sangat Kristiani. Hidup pokoknya tidak boleh merugikan orang lain. Apapun yang terjadi saat dalam keadaan kepepet pun tidak boleh merugikan orang lain. Kalau tidak bisa menjadi berkat, jangan pernah merugikan orang lain. Itu sudah menjadi prinsip kekristenan kita ya. Contoh sederhananya seperti Erika ini. Nggak apa-apa dia rugi, yang penting nggak ada korban. Pada akhirnya saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, slide terakhir. Jadilah terang tanpa memadamkan. Tuhan Yesus mengatakan kita ini adalah terang dunia. Jadilah terang tanpa memadamkan. Seperti lilin, kamu bisa bersinar terang tanpa harus mematikan cahaya orang lain di sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu harus hadir sebagai orang yang berdampak positif, harus memberkati orang dan tidak boleh merugikan orang lain. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini bukan dengan akal saja, tetapi dengan iman. Biarlah iman itu terus bermain dalam kehidupan kami, terus menjadikan kami sebagai manusia-manusia yang sadar. Walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan kepepet, kami tetap menjadi manusia yang bertanggung jawab, tetap menjadi manusia yang memegang prinsip kebenaran bahwa kami hadir untuk memberkati orang, bukan untuk merugikan orang. Mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan atau transfer ke rekening gereja.
Saya undang jemaat untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau mempersatukan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ajar mampukan kami untuk kami boleh senantiasa menjalani hidup ini. Bagaimana kami hidup cerdik seperti ular, tetapi tulus juga seperti merpati. Pimpin tuntun kami Bapa untuk kecerdikan dan iman itu senantiasa berjalan bersamaan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan dan situasi apapun kami tidak merugikan orang lain, tetapi kami boleh memutuskan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersyukur untuk kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau meresponinya dengan ucapan syukur melalui persembahan. Kiranya Engkau kuduskan, boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Pimpin para pemimpin gereja ini untuk yang mengelola persembahan ini, untuk kami semua boleh bersama-sama mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang bergumul di dalam ekonomi, atau juga bergumul di dalam hal-hal yang lain, relasi, ataupun juga yang undur imannya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana di dalam mereka menghadapi semuanya. Tuhan, kiranya menolong, menuntun mereka, dan di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kehendak Tuhan lain dinyatakan. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini buat para majelis, aktivis, dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin supaya kami boleh memiliki kesehatian untuk melayani Tuhan, memberikan hati kami kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan mau dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat situasi bangsa dan negara di Indonesia. Kiranya Tuhan pimpin para pemimpin di dalam memutuskan segala sesuatu, boleh memutuskan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bersama saudara kami yang mengalami bencana di berbagai tempat, kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Juru Selamat kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh kasih menyapamu dengan kedamaian dalam setiap pagi yang kau jelang. Kiranya Kristus menjadi sahabat yang senantiasa kau rasakan dalam liku kehidupanmu. Kiranya Roh Kudus menolongmu untuk tetap setia dalam segenap keadaanmu. Berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat.
Ibadah doa dan pendalaman Alkitab dilaksanakan hari Rabu pukul 7 malam. Jemaat diundang hadir mengikuti ibadah doa dan pendalaman Alkitab di gedung gereja. Persekutuan remaja dilaksanakan hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9 pagi. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja. Pelayanan kesehatan dilaksanakan hari Minggu pukul 8 pagi, setelah ibadah umum 1 selesai. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GKI Sion. Kami senang sekali bila saudara bisa kembali beribadah dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Rapat majelis jemaat akan diadakan secara onsite di ruang konsistori pada hari Minggu 8 Februari pukul 11 siang. Segenap majelis dan jemaat GKI Sion mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Saudari Rachel Putri Kawindo, mahasiswa STT Saat yang akan melayani di GKI Sion Tasikmalaya. Mohon dengan kasih Saudari Rachel bisa berdiri. Sekian waktu jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.